Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam akan melihat, mengetahui tentang kita. Seperti halnya di malam Jumat, hari Jumat, kita melantunkan sholawat dan salam kepadanya, maka Rasul tahu diri kita, nama kita, dan nama kedua orang tua kita. Rasul tahu keberadaan kita di mana, dan Rasul mendengar ucapan sholawat dan salam itu, sehingga Rasul akan membalas apa yang kita lakukan, walaupun jauh jaraknya jasad kita dengan jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasul bisa melihat seperti halnya di depan mata. Jangankan kita yang masih ada di alam dunia, masih dalam satu planet surga dan neraka saja yang bahkan gaib, Rasul mampu melihatnya bahkan seperti di hadapan mata beliau, lebih dekat dibandingkan jarak tembok kepada tubuhnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yablughuni min ummati as-salama. Sesungguhnya Allah punya para malaikat yang khusus berkeliaran di muka bumi, yang akan menyampaikan salam dari umatku kepada aku. Hadis sahih, riwayat Imam Ibnul Munzir, riwayat Imam An-Nasai, riwayat Imam Ibnu Hibban. Kemudian an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hayati khairul lakum tuhditsuna wa yuhdatsu lakum. Ketika aku hidup atau hidupku adalah kebaikan untuk kalian. Kalian bisa bertanya kepadaku dan aku menjawab langsung pertanyaan kalian. Kalian bisa berbincang denganku, kalian bisa berkeluh kesah kepadaku, mencari solusi, aku akan berikan solusi kepada kalian. Wa wafati khairul lakum, dan kematianku pun akan tetap menjadi kebaikan untuk kalian. Kenapa kok wafatnya Rasul tetap sebuah kebaikan untuk umatnya? Karena tu'radu alayya a'malukum, seluruh amal-amal kalian, perbuatan kalian akan diperlihatkan kepadaku, akan dilaporkan kepadaku. Perbuatan kita baik dan buruknya akan dilaporkan dan dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat saat ini, melantunkan salam kerinduan kita kepadanya, Rasul tahu tentang nama kita dan orang tua kita. Namun jika kita melakukan keburukan, maling, mencuri, menipu, mengambil hak orang lain, memfitnah, mencaci, maka niscaya Rasul pun mengetahui tentang nama kita dan orang tua kita dan perilaku kita. Apa yang dirasakan Rasul jika kita ternyata melakukan keburukan? Tentu Rasul akan kecewa. Lantas apakah kita merasa bebas? Apakah kita merasa biasa saja? Sedangkan saat itu padahal Rasulullah dalam keadaan kecewa berat terhadap kita. Terlebih jika kita adalah keturunannya, lalu kemudian kita melakukan hal yang buruk, Rasul tahu bahwa kita adalah zurriyahnya, keturunannya. Lalu apa yang dirasakan Rasul? Tentu kekecewaan yang sangat berat terhadap kita, zurriyahnya, yang mencoreng nama baik Rasulullah. Fama ra'aitu min khairin hamidullah alaih, tatkala aku melihat kebaikan yang dilakukan oleh umatku, maka aku akan memuji Allah. Wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullah lakum, dan ketika kulihat keburukan yang dilakukan oleh kalian, maka aku akan mintakan ampunan untuk kalian. Walaupun demikian Rasul kecewa kepada kita karena kita melakukan keburukan.
Qala Al-Hafidh Abu Zur'ah Al-Iraqi, Imam Al-Hafidh Abu Zur'ah Al-Iraqi berkata fi Kitabil Janaiz min tarhit tathribi fi syarhit taqribi isnaduhu jayyidun. Kata beliau sanad hadis tersebut jayyid, bagus. Wa qala Al-Hafidh Al-Haythami, Imam Al-Hafidh Al-Haythami Nuruddin Al-Haythami fi Majmu'iz Zawaid, dalam Majmu'uz Zawaid juz ke-9, beliau menyatakan rawahul Bazzar, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, wa rijaluhu rijalus sahih, dan para perawinya adalah para perawi hadis yang sahih. Wa sahahu Al-Hafidh As-Suyuti, dan Imam As-Suyuti menyatakan hadis tersebut sahih fil mu'jizat, di dalam kitab Al-Mu'jizat wal Khasa'is, dan kitab Khasa'is. Wa kadza Al-Qastalani, dan begitu pula Imam Al-Qastalani Syarih Al-Bukhari, pensyarah Sahih Bukhari, wa Nass Al-Munawi, dan Imam Al-Munawi menyatakan fi Faidul Qadir, dalam Faidul Qadir, bi annahu sahihun, sesungguhnya hadis tersebut sahih. Wa kadza Az-Zurqani, wa kadza Az-Zarqani, Imam Az-Zarqani juga menyatakan demikian fi Syarhil Mawahib lil Qastalani, wa kadza Syihab Al-Khaffaji fi Syarhil Syifa, wa kadza Al-Mula Ali Al-Qari fi Syarhil Syifa, wa qala rawahu aidan Al-Harith bin Abi Usamah fi Musnadihi bi sanadin sahihin, sanadnya sahih. Fal haditsu sahihun, adapun hadis sahih tadi la mut'inun fihi wa huwa yadullu ala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'lamu a'malana bi aradiha alaihi. Sesungguhnya hadis-hadis yang sahih tadi menunjukkan bahwa sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, menyaksikan, mengetahui perbuatan kita, entah baik dan buruknya kita, perbuatan kita baik ataupun buruk. Rasul memandang kita, Rasul melihat kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, kapanpun dimanapun kita berada, Rasulullah SAW melihatnya dengan izin Allah, diperlihatkan dengan sejelas-jelasnya, detail, bahkan tahu nama kita dan nama orang tua kita. Wa yastaghfirullah lana ala ma fa'alana min sayyi'in wa qabihin. Bahkan begitu cinta dan sayangnya Rasul kepada kita, beliau selalu memintakan ampunan atas buruknya tingkah laku kita. Wa idza kana kadzalika fa innahu yajuzu lana an natawassala bihi ila Allah. Dan dengan demikian berarti boleh bagi kita untuk bertawassul dengan wasilah baginda Nabi ila Allah, kepada Allah Ta'ala. Wa natashaffa'a bihi ladaihi, an natawassala bihi ila Allah wa natashaffa'a bihi ladaihi, dan meminta syafaat dengan wasilah Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Li'annahu ya'lamu bidzalika, karena sungguhnya baginda Rasul mengetahui tentang perilaku kita, perbuatan kita. Fasyashfa'u fina wa yad'u lana, maka yakinlah Rasulullah akan memberikan syafaat dan berdoa untuk kita. Wa huwa syafi'ul musyaffa'i sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Rasul adalah asy-syafi'ul musyaffa', sang pemberi syafaat yang disyafaati, yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad akhbarallahu fil Qur'ani, dan sungguh Allah telah mengabarkan di dalam Al-Qur'an, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam syahidun ala ummatihi, beliau adalah saksi bagi seluruh umatnya, saksi di hadapan Allah. Hati-hati. Liyashhuda ala ma ra'a wa alima, maka seluruh amal perbuatan umatnya akan diperlihatkan kepada baginda Nabi, agar baginda Nabi dilihat oleh Rasul. Sedangkan kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menginginkan syafaat, kita menginginkan Rasulullah tersenyum kepada kita. Kita ingin memandang wajah sang Rasul. Ya, jika kita melakukan sesuatu
yang menyenangkan Rasul. Tapi bagaimana jika kita melakukan sesuatu yang membuat kecewa sang Rasul? Qala Ibnul Mubarak, Al-Imam Ibnul Mubarak berkata, akhbarana rajulun minal ansari anil minhali, telah menyampaikan riwayat kepada kami seseorang dari kalangan sahabat Ansar dari Minhal bin Amr, annahu sami'a Sa'id bin al-Musayyab, sesungguhnya dia mendengar sahabat Sa'id al-Musayyab yaqulu berkata, laisa min yaumin illa yu'radu fihi 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ummatahu ghuduwatan wa 'ashiyatan. Tidak ada satu hari pun yang lekang dari diperlihatkannya seluruh amal umat baginda Nabi kepada beliau. Tidak ada satu hari pun yang lekang di mana Rasulullah SAW diperlihatkan amal seluruh umatnya. Ghuduwatan wa asyiyatan, setiap pagi dan sore hari, maksudnya siang dan malam hari. Di setiap matahari bersinar, di siang hari ataupun di saat rembulan bersinar di malam hari. Faya'rifuhum, maka Rasul mengetahui seluruh umatnya bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka, wa a'malihim, dan seluruh perbuatan-perbuatan mereka. Falidzalika yashhadu alaihim, oleh karenanya Rasulullah lah yang menjadi saksi untuk mereka. Fayaqulullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Wallahu wa rasuluhu a'lam bimuradi wa ma'na. Bagaimana lantas jika didatangkan atau jika telah datang dari seluruh umat, didatangkan seorang saksi yang ternyata ia akan menyaksikan atau menjadi saksi atas seluruh umatnya, atas seluruh kaum tersebut, akan seluruh perbuatan manusia itu. An Ammar bin Yasir, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wakkala biqabri malakan, sesungguhnya Allah menugaskan malaikat di dalam kuburku. A'tahu Allahu asma'al khalaiqi, yang Allah memberikan nama-nama seluruh makhluk kepadaku. Fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamati, tidaklah seseorang bersolawat kepadaku bahkan hingga nanti hari kiamat. Ada orang bersolawat kepadaku hingga nanti, illa ablaghani bi ismihi wasmi abihi, tiada lain kecuali malaikat itu akan menyampaikan informasi dan memperlihatkan kejadiannya kepadaku atas siapa nama orang tersebut dan nama orang tuanya. Maka berbahagialah bagi kita yang istiqamah setiap malam Jumat berkumpul di majelis kita Ahbabur Rasul ini, bersolawat dan mengucapkan salam yang indah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah nama kita dan nama orang tua kita akan diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu indahnya jika kita dan orang tua kita dikenal oleh Rasul sebagai orang yang membahagiakan beliau. Hadza fulan ibnu fulan, kata malaikat, ini adalah si fulan bin fulan, kelakuannya sekarang seperti ini ya Rasulullah. Terlebih yang sedang berkumpul di majelis ahbab Rasul, qad shalla alaika, sungguh ia telah bersolawat kepada engkau saat ini di malam Jumat ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun
mengetahui nama kita dan orang tua kita, bahkan melihat kita secara nyata seperti halnya sedang berhadapan dengan kita. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang lain Rasul bersabda, innallahi tabaraka wa ta'ala malakan, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat, a'tahu asma'al khalaiqi fahuwa qa'imun ala qabri idza muttu, yang mana malaikat itu akan memberikan daftar nama seluruh makhluknya Allah, yang malaikat itu akan berdiri di dekat kuburku jika aku telah wafat nanti. Falaisa ahadun yusalli alayya salatan illa qala, tidaklah seseorang dari kalangan umatku dimanapun berada mereka bersolawat kepadaku, tiada lain kecuali ia berkata, malaikat itu, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, shalla alaika fulan ibn fulan, telah bersolawat kepada engkau yang bernama fulan, putra dari fulan. Qala, maka beliau berkata, fayusalli ar-rabbu tabaraka wa ta'ala ala dhalika ar-rajuli bikulli wahidatin ashran, kata baginda Rasul menjawab informasi para malaikat tersebut, maka Tuhan yakni Allah tabaraka wa ta'ala akan membalasnya, semoga membalas kepada orang tersebut bagi setiap solawatnya dengan 10 solawat dari Allah Ta'ala. Itu jika orang yang bersolawatnya ghaflah, lalai, tidak khusyuk dan tidak suci keadaan dirinya, tetap dapat 10. Apalagi kalau dia dalam keadaan suci dari hadat dan dalam keadaan khusyuk, bahkan begitu hudurnya hati dia kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hanya Allah dan malaikat yang tahu berapa banyak balasan sholawat untuk orang tersebut, tentu lebih daripada 10 kali. Oleh karenanya sahabat-sahabatku, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, aktsirus sholata alayya yaumal jumu'ati, perbanyak oleh kalian sholawat kepada hari Jumat, dalam riwayat yang lain wa lailatal Jumat, dan juga di malam Jumatnya. Fa innahu masyhudun, karena hari Jumat adalah hari yang disaksikan. Tashhaduhul malaikatu, yang para malaikat itu menyaksikan kalian. Wa inna ahadan la yusalli alayya illa uridat alayya salatahu hatta yafrugha minha, dan sesungguhnya seseorang tidaklah bersolawat kepadaku kecuali akan disampaikan kepadaku solawatnya tersebut hingga selesai dia dari solawat itu. Qala, lantas qultu, kata sahabat yakni sahabat Abi Darda, aku bertanya, ya Rasulullah, wa ba'dal mauti, dan apakah ini berlaku ketika engkau sudah wafat sekalipun ya Rasul? Qala, Rasulullah menjawab, wa ba'dal mauti, dan terjadinya hal itu setelah kematianku itu pun tetap terjadi. Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya'i, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi, kepada tanah, dari memakan jasad-jasad para nabi. Fa nabiyullahi hayyun yurzaqu, maka sesungguhnya nabinya Allah itu hidup di dalam kuburnya, yurzaqu, dalam keadaan diberikan rezeki. Salah satu bentuk rezekinya adalah mengetahui perbuatan umatnya dan bisa memberikan syafaat serta wasilah untuk umatnya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian Rasulullah juga bersabda, man shalla alayya sami'tuhu, siapa yang bersolawat kepadaku maka sungguh aku mendengarnya. Wa man shalla alayya na'iyan bullightuhu. Semoga apa yang dikaji pada malam hari ini menjadi penguat keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan segala sesuatu yang dibawa, yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya
wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul maka terimalah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka jauhilah. Kebaikan-kebaikan diajarkan oleh Nabi kita, keburukan-keburukan dilarang oleh Nabi kita, dan seluruhnya akan diperlihatkan kepada Rasul. Baik dan buruknya perbuatan kita dilihat secara nyata, bahkan seolah dekat di hadapan mata sang Rasul. Lalu bagaimana jika yang dilakukan oleh kita adalah berupa keburukan? Maka kecewalah sang Rasul. Ketika Rasulullah kecewa, akankah Rasul mau memberikan syafaatnya untuk kita? Apakah Rasul akan tersenyum kepada kita? Ketika kita telah membuat Rasul kecewa, Rasul bersedih, pantaskah kita untuk mendapatkan kasih sayangnya sang Rasul? Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.